Kalian sering gak sih dengar berita kayak pejabat atau aparat yang kelakuannya nggak banget? Misal marah kalau nggak didahuluin isi bensin, salah asik pas berkendara di jalan, sampai persekusi rakyat kecil. Terus kita jadi mikir kan, emang kalau punya jabatan boleh kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Kerangka Berpikir. Di antara kalian, ada nggak yang punya keluarga atau saudara yang sekiranya punya jabatan penting? Kayak misalnya nih, jadi pejabat, polisi, tentara, atau member sembilan naga. Nah, pernah nggak sih kalian nemu? Mereka itu memanfaatkan jabatan mereka, biasanya untuk hal-hal yang nggak bener sih. Ya minimal jadi sombong gitu. Gak mau kalah, selalu pengen nomor satu, selfish, sombong, mandang rendah orang lain, itu semua termasuk sifat arogan. Kok bisa sih ada orang kayak gitu? Menurut sejarah dan mitos, diceritakan dalam salah satu agama. Dulu ada entitas bernama iblis yang gak mau sujud ke manusia pertama, hanya karena beda bahan penciptaannya. Nah, ini adalah salah satu jenis dosa paling awal yang diceritakan oleh banyak agama, yaitu sifat arogan. Jadi, arogan ini adalah salah satu sifat manusia dalam kategori primordial. Nah, kalau menurut saya gimana sih? Tahun 1976, Richard Dawkins nulis buku The Selfish Gene, yang intinya kelakuan manusia itu dipengaruhi oleh gen. Apa sih itu? Bisa diartikan sebagai bagian kromosom yang isinya DNA. Nah, di dalamnya berisi sifat-sifat makhluk hidup. Doi ngomong kalau sifat kompetitif manusia itu sifatnya sampai molekuler. Gunanya apa? Survival of the fittest. Jadi, sejak manusia purba pertama kayak Homo habilis, sifat arogansi baik individu atau komunal ini sudah muncul. Karena akan berguna dalam kehidupan mereka, misalnya untuk mempertahankan diri dari ancaman. Nah, side effect-nya memunculkan sifat-sifat overkompetitif yang bikin orang jadi egois. Terus juga seenaknya sendiri. Tahun 2019 kemarin juga ada penelitian soal ini. Nelson Cowan dan juga teman-temannya meneliti soal sifat arogan manusia yang kesimpulannya kayak gitu. Ada 3 jenis arogansi yang ada pada manusia. Individual arrogance, comparative arrogance, sama antagonistic arrogance. Orang-orang yang punya kekuasaan terus jadi arogan, itu berarti masuk dalam antagonistic arrogance. Ini bahaya karena bisa merugikan orang lain, lingkungan, ataupun negara. Jadi abusif dan memakai power mereka untuk menghalalkan segala cara apapun. Kalian pernah ingat gak sih, tahun 2016 dulu, ada kasus Panama Papers. Itu adalah mega skandal yang isinya tax evasion oleh pengusaha dan politisi, termasuk beberapa juga dari Indonesia. Nah, kayak gini itu adalah salah satu contoh yang biasa kita sebut abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara definisi, dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi. Nah, di situ ada kata wewenang. Ini maksudnya gimana? Abuse of power hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya wewenang, terutama jabatan. Jabatan identik dengan kekuasaan, ya enggak? Itulah kenapa Lord Acton pernah ngomong, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan ya, penyalahgunaan kekuasaan itu adalah salah satu bentuk arogansi. Kalau dijelasin lebih jauh lagi, abuse of power ini luas banget. Bisa juga dihubungkan dengan relasi kuasa. Contoh yang lebih umum tuh kayak berita yang viral akhir-akhir ini. Ada kiai atau ustadz yang nyabulin santrinya. Terus korban ini jadi takut buat lapor. Ada lagi kasus Salpi Didi, di mana korbannya tuh banyak banget. Bahkan anak-anak di bawah umur. Ingat ya, kayak gini tuh bisa menimpa siapapun. Bahkan bisa datang dari keluarga sendiri. Kayak misalnya KDRT, suami ke istri. Nah, banyak kan kayak gitu. Jadi ya aku pikir Lord Acton ada benernya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh akhirnya jadi beban masyarakat. Dan itulah yang banyak terjadi terutama di negara kita. Banyak kan pejabat atau politisi yang udah jelas-jelas dipilih sama rakyat tapi justru berkhianat. Kerjanya kagak bener, malah korupsi. Punya jabatan gak amanah, malah memperkaya diri sendiri. Mana hukumannya enteng banget lagi. UUD 1945, pasal 33 ayat 3, bunyinya tuh kayak gini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ingat ya, kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang.
Paham? Ini berarti pengelolanya, yakni pemerintah, itu gak boleh bertindak arogan dan seenaknya. Machiavelli dalam The Prince ngomong kalau siapapun yang punya kuasa punya hak untuk memerintah apapun dan siapapun. Terus, untuk mencapai tujuan itu nggak perlu azas baik buruk selama bisa tercapai. Kita lihat sekilas, apa yang diomongin sama doi kayaknya terkesan menghalalkan segala cara kan? Tapi kalau kita lihat politisi, pejabat atau aparat kita, bukannya hampir semuanya kayak gitu. Terus gimana dong cara ideal untuk mengelola kekuasaan? Kita ambil contoh yang dekat sama kita, yaitu Nabi Muhammad. Dalam Piagam Madinah yang berisi 47 pasal, beliau menjelaskan tentang gimana kekuasaan itu diatur. Nah, aturan yang ada di Indonesia sendiri dan diwujudin dalam undang-undang, kurang lebih intinya tuh juga sama. Mungkin yang beda cuma gimana memutus hukuman bagi para pelanggarnya. Di kita, konsepnya lebih dikenal dengan good governance, di mana dalam mengelola kekuasaan itu harus ada beberapa azas utama yang dipenuhi. Kayak misalnya akuntabilitas, independensi, transparansi, partisipasi, koordinasi, efisiensi, penegakan hukum yang benar, servis yang baik, dan juga responsif. Nah, orang-orang yang mengemban jabatannya juga wajib punya nilai-nilai tersebut, karena itu adalah standarnya. Kalau salah satu nggak dilakuin, berarti di bawah standar. Jadi logikanya gini, kalau misalkan kekuasaan nggak dikondisikan, orang-orang yang evil ini makin banyak. End of story-nya gimana? Bisa jadi pada pengen memisahkan diri, ya kayak Timur-Timur tahun 2002 dulu. Kalian tahu nggak kalau dasar negara kita, Pancasila itu lebih dulu ada, jauh sebelum Indonesia merdeka. Istilah Pancasila sendiri muncul dalam Kitab Negara Kertagama sama Sutasoma, yang artinya 5 tingkah laku utama. Pak Soekarno mengambil Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam penerapan DIL-nya, Pancasila adalah way of life masyarakat Indonesia. Kekuasaan pun harus tunduk di bawah nilai-nilai Pancasila. Kalau dijabarkan, maka secara logis Indonesia tuh punya penawar racun loh, termasuk soal penyalahgunaan kekuasaan atau kelakuan sewenang-wenang para pengaku jabatan. Dengan ini, arogansi sudah ketemu anti-fenomena. Cuma yang jadi masalah adalah kalau aturan-aturan baik secara moral, etika atau undang-undang itu dianggap gak ada, ya wassalam kita. Ini berarti masalahnya balik ke awal, yaitu ke individunya masing-masing. Kalau rusak, kekuasaan bisa jadi mesin penghancur. Nah, beda lagi kalau benar, kekuasaan bisa jadi alat untuk menciptakan tatanan negara yang kemaripah rajinawi. Tapi sayangnya, aku pribadi pesimis kalau melihat kondisi Indonesia yang sekarang ini. Yang progresnya lambat banget. Secara mental, kita udah remuk gak tertolong. Tapi ya, siapa tahu nanti ada mukjizat yang bikin Indonesia jadi kiblat dunia. Anything is possible kan? Ya, walaupun persentasenya kurang dari 1%. Ya, semoga kalau kita diberi amanah jabatan atau kekuasaan, kita nggak jumawa atau arogan. Udah kayak yang punya dunia aja, lagian berbuat baik, gak banyak risiko kan? Yang risiko mah jadi penjahat. Kan nggak mungkin kalau kita berbuat baik terus ditangkap polisi gitu. Nah, kalau koruptor mah pasti ditangkap dan dihukum. Walaupun hukumannya bisa dibeli sih. Introspeksi atau muhasabah itu nggak semua orang bisa. Dan aku nggak ngajak kalian buat jadi baik atau kurang baik. Itu terserah kalian deh mau pilih yang mana. Tapi tolong diingat, segalanya pasti ada konsekuensinya. Ingat, tidak ada makan siang gratis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.